like a Hellcat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Eri Sabtono. Kita akan pelajari IPS KD 3.1 halaman 149, yaitu kenampakan alam dan pemanfaatannya. Yang pertama adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan air laut. Dataran tinggi dimanfaatkan untuk perkebunan dan peternakan. Contohnya perkebunan teh, kopi, dan kina. Peternakan yang umumnya berada di dataran tinggi yaitu peternakan sapi perah. Udara di sekitar dataran tinggi terasa sejuk dan dingin, sehingga sering dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Mata pencarian penduduk di dataran tinggi umumnya petani atau peternak. 2. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan manusia untuk keperluan di berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Contoh hasil pertanian di dataran rendah yaitu padi, tebu, karet, dan kelapa sawit. Contoh hewan ternak di dataran rendah yaitu ayam, itik, sapi, kambing, dan ikan air tawar. Mata pencarian penduduk di dataran rendah sangat beragam, contohnya petani, peternak, dan pegawai perusahaan. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Akan tetapi ada pula pantai berupa tebing yang curam. Indonesia merupakan negara kepulauan, oleh karena itu Indonesia memiliki banyak pantai. Ada beberapa macam pemanfaatan pantai, contohnya untuk budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, rumput laut, perkebunan, kelapa, dan pertanian garam. Pantai juga dimanfaatkan untuk pelabuhan, pasar ikan, dan tempat wisata. Mata pencarian masyarakat di daerah pantai yaitu nelayan, peternak ikan laut, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai. Setiap pemanfaatan pantai berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita lanjutkan halaman 161, yaitu ciri-ciri sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman ada yang tumbuh dengan baik di dataran tinggi dan ada yang tumbuh dengan baik di dataran rendah. Berikut contoh tanaman yang tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah. A. Padi. Tanaman padi umumnya tumbuh di dataran rendah dan tinggi di daerah beriklim tropis. Tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air. Tanaman padi harus ditanam di lahan yang terbuka, karena membutuhkan cahaya matahari. Tanaman padi umumnya ditanam di lahan yang luas dan datar. Kan tetapi, padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng. Sawah bertingkat yang berada di lereng disebut singkedan. B. Teh. Tanaman teh umumnya tumbuh di dataran tinggi tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung banyak humus. Berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat masa awal tanam. Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Lanjut kita ke halaman 170. Melestarikan sumber daya alam. Burung cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis Papua dan sekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan burung tersebut dikelompokkan ke dalam satwa endemik. Burung cendrawasih termasuk ke dalam marga Paradise.
yang jika diterjemahkan artinya burung surga. Burung cendrawasih memiliki ciri khusus. Salah satunya adalah warna bulu yang indah dengan kombinasi beberapa warna yang mencolok, seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Warna bulu tersebut membuat burung cendrawasih terlihat lebih indah dibandingkan burung yang lain. Burung cendrawasih saat ini termasuk hewan langka, sehingga harus dilindungi. Burung cendrawasih hanya boleh dipelihara oleh pemerintah di tempat konservasi hewan seperti kebun binatang. Hal ini dilakukan untuk tujuan pendidikan, pengetahuan, dan wisata. Mari kita ikut serta melestarikan burung cendrawasih dengan cara tidak memperjualbelikannya, tidak memelihara burung cendrawasih perorangan, dan tidak merusak habitat aslinya di hutan. Kita lanjutkan pembelajaran 5 halaman 183, masih muatan IPS KD 3.1, yaitu ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hewan memiliki tempat hidup, ada hewan yang tinggal di darat, dan ada juga hewan yang tinggal di perairan. Berikut contoh ciri-ciri tempat hidup hewan. Yang pertama adalah 1. Ayam. Ayam tinggal di darat. Ayam memiliki paruh yang berguna untuk mencari makanan. Ayam dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Ayam dibudidayakan di peternakan. Peternakan ayam biasanya berada di dataran rendah. 2. Bebek. Bebek tinggal di darat, namun bebek juga dapat berenang di perairan. Bebek dibudidayakan di peternakan. Bebek dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Telur bebek dapat diolah menjadi telur asin. 3. Kelinci. Kelinci hidup di darat. Kaki belakang kelinci lebih panjang dan kuat sehingga mampu melompat di darat. Makanan kelinci adalah wortel. Kelinci umumnya dijadikan hewan peliharaan. 4. Ikan. Ikan hidup di air. Ikan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Ada ikan yang dimanfaatkan sebagai makanan. Ada juga ikan yang dimanfaatkan sebagai ikan peliharaan. Ikan peliharaan memiliki tempat hidup di akuarium atau di kolam ikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.